Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ta'lim kita di setiap subuh ini bisa menambah kualitas ilmu kita dan mudah-mudahan pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk meneruskan kajian tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih belum selesai membahas doa yang memohon 3 hal, yaitu diberi kemampuan untuk berzikir, diberi kemampuan untuk bersyukur, dan diberi kemampuan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga-tiganya sebenarnya kita sudah bahas ya. Kemarin yang terakhir sudah kita bahas tetapi belum selesai. Nah, ini kita lanjutkan ya. Terkait dengan permohonan bahwa kita supaya diberi kemampuan untuk beribadah dengan baik, bahkan dengan sebaik-baiknya, itu sudah saya jelaskan mengenai bahwa kita ini memang oleh Allah hidup, diciptakan, diperintahkan untuk beribadah, dan beribadah itu ternyata perintahnya kemudian tidak hanya sekedar beribadah, tetapi beribadah dengan baik, dengan ihsan. Nah, pengertian ihsan kemarin sudah kita sampaikan juga, bahwa berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah itu senantiasa melihat kalian, mengawasi kalian, memperhatikan kalian. Nah, dengan perasaan dilihat oleh Allah inilah maka
insya Allah ya ibadah kita itu lalu kemudian akan menjadi baik, bahkan insya Allah ya terbaik begitu. Nah, ihsan juga bisa dimengerti dalam konteks yang lain, yaitu berbuat yang terbaik. Ya, dalam arti lebih banyak melaksanakan kewajiban ketimbang menuntut hak. Ya. Dan ini diperintahkan Allah. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ayah. Jadi ihsan itu kalau dibandingkan dengan adil itu juga diperintahkan. Kalau adil itu keseimbangan antara kewajiban dan hak. Nah, ihsan ini ya masih ada hak yang diambil, tetapi lebih banyak kewajibannya yang dilakukan. Ya. Nah, kalau ita idil qurba, memberi kepada keluarga, itu malah sudah tidak berbicara hak lagi ya. Memberi itu ya sudah memberi. Ya, sebagai kewajiban kita tanpa harus kemudian mengharap balasan untuk diberi oleh yang kita beri kan. Ya sudah memberi itu ya memberi saja. Nah, dengan demikian sebenarnya masing-masing orang itu punya ihsan sendiri-sendiri ya. Dan semua orang bisa berbuat ihsan dengan kedudukannya masing-masing, dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat ihsan. Siapapun bisa berbuat kebaikan itu. Dan sekali lagi, kalau kita berbuat ihsan tidak perlu hitung-hitungan. Ya, tidak perlu kemudian mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baiki itu, karena tanpa berharap sekalipun uang itu sudah menjadi janji Allah ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan itu kecuali Allah akan membalas dengan kebaikan pula. Kalau toh misalnya di dunia ini kok kita tidak mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yakinlah bahwa Allah nanti akan membalas itu di akhirat dengan balasan yang terbaik. Ya. Sebab kita itu kan mengatakan ya dalam peribahasa itu air susu dibalas dengan air tuba ya. Nah, itu ya biarin saja ya. Tetapi yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan balasan yang terbaik nanti di akhirat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik juga Bapak-bapak, bahwa perintah Allah untuk berbuat ihsan itu ternyata dalam segala hal itu. Ya, untuk berbuat yang baik, bahkan yang terbaik. Ya. Dalam salah satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya. Hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ya, kitab yang dikaji Pak Fadil setiap Senin malam itu. Kalau tidak salah hadis yang belasan lah ya, 15 ke atas begitu ya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan al-ihsan ya. Jadi berbuat baik, bahkan yang terbaik tadi itu ya, dalam segala hal. Nah, kalau sudah segala hal itu kan tidak ada yang kelewat toh ya, semuanya itu. Ya. Tidak hanya dalam hal ibadah sebenarnya, dalam segala hal ya, itu untuk berbuat baik, bahkan yang terbaik. Nah, yang menarik ya dalam hadis ini Rasulullah itu kemudian memberikan semacam apa ya namanya ya, contoh langsung gitu ya. Ya
fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh sekalipun itu ya bunuhlah dengan cara yang baik, yang terbaik. Wa idza dzabhtum fahsinudz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, ya, itu juga sembelihlah dengan cara yang baik, bahkan yang terbaik. Loh, ini kan luar biasa ini. Ya. Membunuh itu dilarang prinsipnya dalam Islam. Tapi kan ada membunuh yang hak itu. Ya misalnya melaksanakan hukum qisas itu kan menjadi hak. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu dosa besar pembunuhan itu ada pengecualiannya. Ya. Ya. Di dalam surat Al-Furqan di bagian akhir yang berbicara mengenai ciri-ciri ibadur rahman itu Allah berfirman walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ibadur rahman itu adalah orang yang tidak berdoa kepada Allah dengan menyertakan ilah-ilah yang lain dan tidak membunuh jiwa yang sudah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Ya, jadi membunuh itu ada yang hak. Ya. Ya, petugas negara yang ditugasi untuk membunuh ketika seseorang dihukum mati itu eksekusi itu ya itu hak itu karena melaksanakan hukum, dia membunuh atas nama hukum. Lah ketika membunuh sekalipun itu juga harus dengan cara yang baik. Ya. Itulah sebabnya kemudian lalu dicari teknik yang terbaik itu ya. Misalnya lalu begitu ditembak sekali langsung mati itu dan menembaknya itu juga tidak satu orang, ada beberapa orang ya supaya apa? Supaya yang menembak itu tidak punya perasaan bahwa itu dia yang menembak gitu ya. Karena ada kemungkinan yang lain-lain. Ya, nyaman jadinya. Kalau mati ditembak terus dia nggak mati bagaimana? Apakah itu sudah termasuk hukum? Gimana? Ada hukuman mati ditetapkan ditembak. Tapi begitu ditembak itu dia nggak mati. Apakah itu sudah melakukan hukuman? Ya. Ya saya tidak tahu apakah ada kasusnya atau tidak. Kalau tidak ada kasusnya tidak perlu dibicarakan lah ya. Jadi berandai-andai itu tidak perlu lah ya. Ya prinsipnya pokoknya saja intinya pokoknya kalau membunuh dibunuh dengan cara yang baik. Tidak boleh kok kemudian lalu dieksekusi lalu digorok-gorok ya nganggo peso sing ketul ben loro ben rasakno ben ndak begitu. Ya dipenggal sekalipun juga sekaligus langsung wafat juga. Ya, jadi intinya yang terbaik lah ya. Itu ya lah yang terbaik itu memang ijtihad masing-masing pemerintah lalu punya cara sendiri-sendiri. Ya, dipenggal. Dipenggal sekalipun juga tadi jangan kemudian dengan pedang yang ketul apalagi sudah nieng lalu kemudian digorok-gorok orang rambung-rambung ya. Waduh, Masya Allah. Loh itu dalam hal pembunuhan, dalam hal al-dzabhah, penyembelihan pun juga begitu. Fahsinudz dzabhah, kata Rasulullah. Ya, sembelih itu dengan cara yang baik, bahkan yang terbaik. Bahkan Nabi kemudian melanjutkan dalam hadis itu, tajamkan itu pisaunya. Ya. Ya. Bahkan kemudian senang-senangkan tuh hewannya. Ya. Jadi kalau menyembelih hewan itu ya di mayorke sik lah ya dikai panganan sing enak-enak ya sukete sing akeh. Makanya kalau kita mau menyembelih hewan kurban itu kan ya itu ya kita mencari penyembelih yang profesional yang memang pisaunya tajam dan ahli begitu menyembelih sekali selesai.
Bukan kok diogrok-ogrok ping pirang-pirang ora rambung-rambung. Wah itu sampai segitu Nabi itu, masya Allah kan ya. Jadi sampai segitunya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika mengasah pisau itu ya, itu etikanya juga jangan di hadapan hewan yang mau disembelih, itu etikanya itu. Jadi rupa-rupanya kita itu juga harus mempertimbangkan peri kebinatangan juga ternyata ya. Binatang pun ternyata juga punya psikologi ya. Kira-kira kalau ngadepi disembelih itu dia ya mungkin gelisah, mungkin punya ketakutan karena dia mungkin juga merasakan itu. Ya itulah sebabnya di antara pertimbangan mengapa kemudian lalu sapi yang kita itu kemudian di samping karena tempat juga dalam pertimbangan itu sampai itu kan dulu kalau nggak salah kita tutupi Pak ya di dinding yang terbuka itu kita tutupi dengan MMT yang tidak terpakai itu supaya sapi yang di sebelah sana itu tidak kelihatan. Itu dalam rangka untuk mengikuti etika ini. Nah, coba bayangkan kemudian kalau sapi sudah melihat semua, ayo giliran yang berikutnya ya. Oh itu kan ya kira-kira sapi ini ya ngeri juga itu kan ya itu ya kira. Ya masya Allah, meskipun ya jelas itu sudah ngeri, tapi ya itulah sampai hewan saja itu harus diperlakukan dengan cara yang terbaik seperti itu. Ya ini kan luar biasa ya. Nah coba bayangkan dalam hal seperti itu saja itu Nabi memerintahkan kita untuk berbuat yang terbaik. Apalagi dalam persoalan ibadah. Ya, ibadah ini pun juga masih kita bedakan, ada ibadah am, ada ibadah mahdoh. Apalagi ibadah mahdoh itu kan ya masya Allah harus ya perintahnya yang terbaik itu. Sholat yang baik, ya, bahkan yang terbaik. Ya, ketika zakat, infak juga yang baik, yang terbaik. Puasa ya yang baik, yang terbaik. Haji ya begitu. Dan semua ibadah yang lain diperintahkan untuk yang terbaik. Dan kita berusaha itu untuk supaya bisa menjalankan ibadah itu dengan yang baik. Ya. Sholat itu kalau misalnya sekedarnya dari segi syarat dan rukunnya ya sekedar memenuhi syarat rukun selesai. Ya. Rukun sholat itu kalau secara fiqhiyah hanya 13. Ya. Apa itu? Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, lalu kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, baca sholawat, salam, lalu tumakninah. Ya. Yang lainnya sunnah itu. Nah, jadi kalau kita sholat kemudian lalu membaca doa iftitah, itu dalam rangka untuk supaya lebih baik itu. Baca baca ayat-ayat Al-Quran di rakaat pertama dan kedua, ya. Melakukan tasyahud awal, baca doa-doa ketika di antara gerakan-gerakan itu, di dalam gerakan-gerakan itu, ya. Jadi yang rukun itu bukan bacaannya, sujudnya itu, rukuknya itu, iktidalnya itu. Ya. Kalau misalnya dari segi sah dan tidaknya tidak membaca apa-apa sudah sah. Nah tapi masuknya begitu gitu loh. Ya, masuknya begitu. Lalu kita tadi dengan berdoa yang macam-macam tadi. Itu baru segi bacaannya. Lalu kemudian dari pelaksanaannya sendiri aja boleh. Ya. Nah, yang terbaik ya jamaah. Jamaah di rumah pun boleh. Yang terbaik di masjid. Ya. Nah ini kita diperintahkan untuk sedapat mungkin yang baik dan bahkan kalau bisa yang terbaik. Ya. Dalam hal memberi, ya,
kita ini kan punya kelebihan harta ya yang Allah berikan pada kita bagi yang punya. Kalau bagi yang tidak punya malah berhak untuk diberi ya. Berhak menerima zakat. Tapi yang punya kewajiban ketika sudah memiliki harta satu nisab ya dilakukan ya, itu misalnya. Apakah itu cukup yang wajib? Tidak, masih ada yang sunnah-sunnah ya. Makanya sering dikatakan bahwa yang namanya zakat itu baru kewajiban minimal. Masih ada cara-cara memberi yang lain. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada hadiah, ada hibah, macam-macam. Ya. Dan yang menarik, coba bayangkan, Al-Quran itu mengatakan tidak sekedar memberi, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan mendapatkan albir, kebaikan, kecuali kalian telah mampu menginfakkan dari sebagian harta yang kamu miliki itu yang kamu cintai. Coba itu. Ya. Nah kita ini kan biasanya kan sementing asal wes ngei wes. Ya. Memberi sendiri sudah bagus, memberi apa saja. Ya. Memang dalam beberapa kasus Rasulullah itu Masya Allah bahkan memberi itu ya beri saja sak mampumu. Bahkan kamu jangan merasa hina meskipun kamu hanya bisa memberikan kikil kambing. Yang namanya kambing itu kan bagiannya macam-macam ya. Bahkan ada hati, ada daging, ada otak, ada macam. Ra iso kuwi kok duwene kikil, kayak kikil ra apa-apa. Tetapi kalau bisa yang terbaik itu tadi, yang kamu cintai tadi itu. Lu kan luar biasa ya. Jadi yang diminta itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Yang baik lah setidak-tidaknya ya. Ya. Masya Allah ya. Demikian pula haji itu kalau kita laksanakan yang rukun-rukun ya hajinya itu paling dilaksanakannya beberapa hari. Tapi kenapa kita kok lama sekali ya? Di samping alasan transportasi karena bergilir harus bergilir sehingga butuh waktu yang panjang ya. Ya karena kita ingin menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang sunnah-sunnah yang ada di Makkah dan Madinah itu. Jadi intinya semua yang terbaik. Ya. Nah itulah yang kita mohonkan pada Allah itu. Ya. Ya. Kita memohon kepada Allah diberi yang terbaik itu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Jadi kita mohon bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, baik itu dalam ibadah yang sifatnya mahdoh, yang khusus seperti sholat, puasa, ya zakat, haji maupun ibadah-ibadah yang ammah, ibadah yang umum. Ya. Nah mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberi kemampuan untuk itu dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya, doa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabatnya. Pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu didekati Rasulullah dan Rasulullah menyatakan kepadanya, ya Mu'adz, aku mencintaimu. Ya. Jadi menyatakan cinta kepada seorang itu juga baik. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada orang itu tunjukkan kecintaan itu bahkan dengan kata-kata kalau perlu. Ya. Tapi kita ini kan tidak lazim ya biasanya menyatakan Pak Edi aku mencintaimu kan ya. Mau dikira LGBT itu malahan itu ya. Padahal itu dituntunkan Rasulullah itu. Kalau kamu suka dengan orang katakan itu. Ya. Ya dan ya kalau tidak dikatakan sekalipun ya ditunjukkan dengan tingkah laku. Ya. Baik, saya kira itu ya jadi Lah Nabi kemudian lalu kepada Mu'adz bin Jabal itu mengajarkan doa ini. Ya. Dan pesannya Nabi, jangan kamu lupa baca doa ini setelah kamu selesai sholat. Ya, jadi upayakan ini kalau bisa
doa yang pendek ini dibaca setelah selesai sholat ya. Kalau imamnya sudah membaca alhamdulillah, tapi kalau tidak ya kita baca sendiri bisa, tidak masalah ya. Oke, saya kira itu. Nah sekali lagi mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah 3 hal ini sesuai dengan yang kita minta sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.